Menjadi mahasiswa di universitas nomor 1 di Indonesia adalah cita-citanya sejak duduk di bangku SMA. Hampir setiap malam, Haikal menghabiskan waktu di depan meja belajarnya dengan setumpuk latihan soal SBMPTN. Keinginannya semakin kuat setiap kali ia melihat logo universitas impiannya yang tertempel di dinding kamarnya. Kedua orang tua Haikal adalah dokter spesialis. Ayahnya merupakan seorang dokter spesialis jantung, sedangkan ibunya merupakan dokter spesialis saraf. Stigma yang ada di masyarakat menuntut Haikal untuk meneruskan profesi kedua orang tuanya, yaitu menjadi seorang dokter. Namun, Haikal sama sekali tidak tertarik dengan dunia kedokteran. Ia merasa bidang tersebut bukanlah apa yang ia cari selama ini. Sejak dulu, Haikal selalu merasa bergairah saat membaca buku-buku bertema hukum. Haikal juga tidak pernah absen menonton rangkaian acara TV yang membahas mengenai fenomena hukum yang terbaru. Hal tersebut meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk mengambil jurusan hukum saat ujian masuk universitas nanti. Haikal mendaftarkan dirinya di suatu bimbel ternama di Jakarta. Beberapa bulan sebelum hari ujian tiba, Haikal pun semakin sering menghabiskan waktu di bimbel bersama teman-teman seperjuangannya. Ia tidak pernah absen datang ke tempat bimbingan belajarnya karena terus giat dan bertekad akan cita-citanya. Salah satu teman bimbelnya, seorang perempuan bernama Naira, merupakan siswi paling pintar di sekolah dan cantik parasnya. Haikal melihat Naira sebagai wujud dari tipe idealnya selama ini. Cantik, pintar, ramah, rajin sholat, dan senang berbagi ilmu. Itulah kata-kata yang mendeskripsikan perempuan yang kini dikagumi oleh Haikal. Haikal sadar bahwa ia sudah menaruh hati pada perempuan pintar ini, yaitu Naira. Naira seringkali dikelilingi oleh teman-temannya 1 jam sebelum tryout dimulai. Bukan karena ingin meminta contekan, tetapi temannya ingin memastikan lagi materi yang sudah dipelajari. Semua hal yang ada di diri Naira tak pernah gagal membuat Haikal mengaguminya sekali lagi. Akhir-akhir ini, Haikal terlalu banyak gagal memusatkan perhatiannya pada tutor yang sedang mengajar. Perempuan bernama Naira itu terus menarik perhatiannya. Rasa kagumnya kini berubah menjadi rasa suka. Ia berharap Naira bisa menjadi kekasihnya, walaupun ia tak yakin akan hal itu. Semakin lama, perasaannya ini susah untuk dikendalikan dan berdampak pada proses belajarnya. Belajar sudah bukan jadi prioritas utamanya lagi. Kini, yang paling penting adalah Naira. Apa yang ia lakukan kini membawanya kepada mimpi buruknya selama ini. Haikal tertolak SBMPTN. Ya, dia gagal berkuliah di universitas dan juga jurusan impiannya. Perjuangan selama beberapa tahun ini runtuh dalam beberapa bulan. Hampir saja ia sampai di tujuan. Namun, ia gagal memusatkan perhatiannya pada tujuan awalnya. Semua rasa sedih dan juga gagal, ia proses satu persatu. Haikal sadar bahwa apa yang ia lakukan masih belum mencerminkan tekadnya yang kuat untuk lolos SBMPTN. Ia menyesal. Kalau saja saat itu ia memprioritaskan belajar, mungkin saat ini ia bisa dengan senang hati sedang melakukan daftar ulang di kampus impiannya. Haikal berharap ia bisa mengulang waktu, meskipun itu semua mustahil. Berikut adalah penjelasan mengenai perilaku Haikal menurut teori kepribadian May. Haikal memiliki keinginannya sendiri untuk berkuliah hukum di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Hal itu yang membentuk motivasi dalam dirinya. Motivasi ini dibentuk oleh specific motives, yaitu ingin kuliah hukum dan memiliki profesi berbeda dengan orang tuanya. Kehadiran Naira dalam hidup Haikal membangkitkan demonic possession. Ia menginginkan Naira menjadi kekasihnya karena ia begitu kagum akan perempuan itu. Selanjutnya, teori kepribadian Maslow.
Dalam teori hierarki Maslow, terdapat beberapa kebutuhan yang ada. Haikal memiliki kebutuhan akan pencapaian dirinya, yaitu ingin berkuliah hukum di universitas impiannya. Sejak hari itu, Haikal fokus untuk belajar dan berusaha semaksimal mungkin hingga mengikuti bimbel. Namun hal ini berubah sejak Naira hadir. Naira kini menjadi kebutuhan yang paling ia inginkan. Ia ingin mendapatkan kasih sayang dari perempuan itu. Kebutuhan yang mendominasi inilah yang menggerakkan motif Haikal yang baru. Kebutuhan akan pencapaian dirinya kini dikalahkan oleh kebutuhan akan kasih sayang. Berikut adalah penjelasan mengenai perilaku Haikal menurut teori kepribadian Lewin. Situasi psikologis Haikal di awal adalah tuntutan ayah ibunya untuk menjadi dokter. Hal itu membuatnya kesal karena Haikal sudah tahu apa yang diinginkan, yaitu berkuliah hukum. Kondisi ini membentuk Haikal menjadi pribadi yang memiliki tekad tinggi. Ia ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia juga bisa mewujudkan apa yang ia inginkan. Saat bertemu Naira, situasi psikologis Haikal berubah. Perempuan itu sangat memengaruhi kondisi Haikal. Hadirnya Naira membentuk adanya suatu energi, yaitu rasa suka yang begitu besar pada diri Haikal. Energi ini membuat Haikal menjadi lebih mengutamakan hubungannya dengan Naira daripada tujuan utamanya untuk belajar dan mengikuti SBMPTN.